Baik, di sistem pengontrolan DCU, di PLTU itu kita menggunakan DCS, yaitu Distributed Control System. Kalau secara bahasa, ini berarti sistem pengontrolan yang tersebar. Distributed Control System atau DCS adalah sebuah sistem kontrol yang biasanya digunakan pada sistem manufacturing atau proses di mana elemen controller tidak berada pada sentral atau terpusat, berarti tetapi tersebar di sistem dengan komponen-komponen subsistem di bawah kendali suatu atau lebih controller. DCS digunakan dalam industri untuk memonitor dan mengontrol peralatan-peralatan yang tersebar dengan atau tanpa campur tangan manusia. Jadi DCS ini banyak digunakan baik itu di industri maupun di pembangkit dan bahkan di gardu induk juga menggunakan DCS, Distributed Control System. Tepatnya di PLTU Semen Padang atau WRPG, kami juga menggunakan DCS sebagai pusat kontrol atau sistem kontrolnya untuk mengontrol peralatan-peralatan di lapangan dan sehingga operator dapat mengontrol dan melihat report yang dihasilkan dari peralatan-peralatan yang di lapangan itu di control room melalui monitor. Jadi DCS suatu sistem kontrol otomatis bekerja dengan cara yang pertama dia mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Yang kedua, data yang dari lapangan itu diolah menjadi sinyal standar. Di sini ada sinyal digital dan sinyal analog nantinya. Mengolah data sinyal standar yang didapat dengan sistem pengontrolan yang berlaku sehingga bisa diterapkan untuk mendapatkan nilai yang cocok untuk koreksi sinyal. Bila terjadi error atau simpangan data, maka dilakukan koreksi dari data yang didapat mencapai nilai standar yang dituju. Setelah terjadi koreksi dari simpangan data tersebut, maka dilakukanlah pengukuran atau pengumpulan data ulang dari lapangan. Jadi begitulah langkah-langkah cara bekerja dari DCS. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian dari DCS. Yang pertama itu Programmable Logic Controller atau PLC. Apakah sudah pernah belajar atau mengetahui tentang PLC? Belum. Belum pernah ya? Kalau di sistem kontrol sudah pernah belajar kuliahnya? Sudah, Pak. Berarti kalau sistem kontrolnya mempelajari itu aja ya, nggak sampai pelajari tentang PLC, cuma mempelajari Baru dasar-dasarnya aja, Pak. oh gitu. Baik, terima kasih. Jadi PLC itu menurut Kepil tahun 1982, jadi PLC itu sudah ada semenjak tahun 82, adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal, instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan pewaktuan, pencacahan, dan operasi aritmatik. Untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul I/O digital maupun analog. PLC digunakan untuk menggantikan relay-relay dan papan elektronik yang sebelumnya digunakan dalam pengendalian proses sesuai dengan logika operasinya. Jadi sebelum adanya PLC ini, untuk melakukan pengontrolan di industri, baik itu di industri, pembangkit, dan lain sebagainya, itu orang menggunakan relay-relay dan kontaktor untuk
untuk mengontrol peralatan tersebut. Jadi relay-relay itu dibuat seperti gerbang logika. Jadi sehingga karena banyak komponen relay menggunakan relay zaman sebelum ada PLC-nya itu ruang kontrolnya itu sangat besar karena dipenuhi komponen-komponen relay. Sedangkan setelah adanya PLC itu ruangan yang besar atau peralatan-peralatan relay yang banyak itu sudah disederhanakan karena sudah terkomputerisasi. Jadi semakin kompleks proses yang terjadi, kebutuhan akan relay dan pemain elektronik akan semakin meningkat. Itulah membuat zaman dahulu, zaman sebelum adanya PLC, ruangan kontrol itu sangat besar dan punya rak-rak atau kabinet-kabinet yang besar. Selain itu, bila ada perubahan dalam proses, maka susunan atau rangkaian relay dan papan elektroniknya juga dirubah. Sangat rumit. Jadi, zaman sebelum ada PLC-nya, jika kita merubah pengontrolan logika kontrolnya, maka kita harus merubah hardware-nya, yaitu relay-relaynya. Apakah relaynya diganti atau relaynya dihilangkan dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan konsepnya PLC itu, yang pertama dia programmable. Jadi menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat dengan mudah dan diubah-ubah fungsinya atau kegunaannya. Jadi programmable ini maksudnya adalah suatu ketika jika kita ingin merubah sistem dari pengontrolan kita tersebut, maka kita tidak perlu merubah hardware-nya seperti zaman sebelum ada PLC itu kita merubah relay atau mengganti atau menghilangkannya. Sedangkan dengan adanya PLC ini, dengan konsepnya programmable itu, kita tidak perlu merubah hardware yang di lapangan. Jadi kita hanya merubah program saja melalui komputer yang kita gunakan. Itulah dia programmable. Kemudian logic menunjukkan kemampuan dalam proses input secara aritmatik dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, penjumlahan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and dan or dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya logik sistem kontrol ini kita hanya menggunakan logika-logika dengan gerbang-gerbang logika. Bahasanya itu seperti gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang XOR, dan lain sebagainya. Sudah mengetahui tentang rangkaian logika teknik digital ini? Gimana dek? Pasti udah pernah ya. Kalau di teknik elektro, RLTD itu dia di semester 2 atau 3 ya. Kemudian, iya Pak, udah. Jadi yang terakhir adalah controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Itulah pengertian dan konsep PLC menurut dari masing-masing namanya itu programmable, logic, dan controller. Di WRPG, jadi PLC ini banyak sesuai dengan brandnya. Ada Siemens, ada Schneider, ada Allen Bradley, ada ABB, dan lain sebagainya. Jadi di WRPG ini kami menggunakan PLC Allen Bradley 5563 dengan tipe Control Logic 1756L63. Komponen-komponen PLC baik itu brand-brandnya berbeda, tapi semuanya komponennya hampir sama. Akan tetapi untuk beda brand
PLC itu dia akan beda nanti cara programnya, karena masing-masing brand itu dia punya tipe dan gaya program yang berbeda-beda. Adapun komponen-komponen penting pada PLC tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang pastinya adalah power supply atau kartu daya. Merupakan suatu peralatan elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk piranti lain, terutama daya listrik. Jadi di sini menggunakan power supply power supply ini sumbernya tepatnya dari UPS. Kartu daya memberikan tegangan DC ke berbagai modul PLC lainnya, selain dengan modul tambahan dengan kemampuan arus total 50 ampere. Kartu daya yang digunakan memberikan tegangan kepada PLC, biasanya 24 VDC, 48 VDC, dan 220 VAC. Jadi di power supply ini nanti kita membagi-bagi, jadi menggunakan beberapa power supply. Walaupun input power supply ini dari UPS, dia AC, 220 VAC, tapi nanti kita akan menggunakan beberapa tipe tegangan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pertama ada untuk power supply PLC-nya, nanti ada power supply untuk input digital dan input analognya. Dan biasanya baik itu di WRPG dan di tempat lain itu kita menggunakan redundant power supply. Kita menggunakan dua power supply yang tujuannya adalah jika redundant ini maksudnya kita menggunakan dua dan satu saling melengkapi. Jadi saat terjadi fault atau rusak power supply 1, maka si power supply 2 akan backup untuk power supply si PLC. Jadi tidak terganggu keadaan power supply kita walaupun satu rusak. Itulah fungsi dari redundant power supply. Selanjutnya adalah CPU atau Central Processing Unit. Jadi Central Processing Unit ini adalah merupakan bagian utama sekaligus otak dari PLC itu. CPU berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan PC interkoneksi pada bagian PLC, mengeksekusi program-program dan mengatur input-output sistem. Di modul CPU yang disebut, jadi modul CPU itu seperti yang ini adalah modul CPU dari PLC tersebut. Di modul CPU yang disebut juga modul controller. Modul CPU terdiri dari dua bagian, yaitu prosesor dan memori. Prosesor berfungsi untuk mengoperasikan dan mengkomunikasikan modul-modul PLC melalui bus-bus serial atau paralel yang ada dan mengeksekusi program kontrol. Kemudian ada bagian memori yang berfungsi untuk menyimpan informasi data digital yang bisa diubah dan berbentuk tabel data, register, citra, relay logic ladder, dan lain sebagainya. Begitu juga CPU yang kita gunakan juga menggunakan metode redundant seperti yang si power supply tadi. Jadi untuk menjaga agar keseluruhan peralatan baik itu di WRPG dan tempat lain bekerja dengan baik dan untuk meminimalisir terjadi gangguan pada WRPG, maka digunakan PLC dengan sistem redundant
Jadi kita menggunakan dua CPU, CPU A dan CPU B yang saling sinkron dan saling backup. Jadi saat CPU A di sini sebagai primary atau utama, dan CPU B itu PLC B sebagai backup. Jika terjadi kesalahan atau hang atau rusak di PLC utama, maka PLC backup inilah yang akan menggantikan fungsi dari PLC utama tanpa mengganggu dari operasional. Dan operasional tetap berjalan dengan lancar. Jadi walaupun si PLC A itu hang atau mati total atau kerusakan, si operasional tidak akan terganggu. Operasional tetap berjalan karena dia langsung digantikan oleh si PLC backup. Itulah kenapa kita menggunakan redundant PLC. Kemudian ada memori. Memori adalah bagian utama dari CPU, tadi juga sekarang telah kita bahas. Yang selanjutnya ada modul I/O. Ini yang terlihat gambar ini adalah modul I/O. Jadi modul I/O merupakan masukan dan modul keluaran yang bertugas mengatur hubungan PLC dengan piranti eksternal. Jadi maksudnya piranti eksternal ini adalah peralatan-peralatan yang akan kita kontrol. Piranti input yang berupa tombol, tekan, tombol, saklar pemilih dan lain sebagainya, sensor, dan sumber sinyal lainnya. Jadi input I/O kan I/O itu modul input dan output. Input ada berupa push button, berupa saklar, berupa sensor, baik itu temperatur sensor, pressure sensor, flow meter dan lain sebagainya. Sedangkan output itu seperti berupa motor dan lain, motor, damper, dan lain sebagainya juga. Jadi tegangan yang disuplai dari power supply tadi juga akan berfungsi untuk supply power di I/O. Tegangan yang disuplai untuk I/O adalah 48 VDC. Komunikasi I/O dengan CPU bersifat dua arah, di mana modul input memberi masukan informasi kepada CPU, sedangkan modul output memberi keluaran perintah dari CPU. Jadi input itu adalah informasi dari lapangan ke CPU, sedangkan output adalah informasi dari CPU ke lapangan. Untuk sinyal I/O ini terdapat dua tipe sinyal I/O. Yang pertama itu ada sinyal digital, di mana sinyal digital ini adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran hanya 0 dan 1, jadi atau on atau off. Kalau dia on berarti 1, kalau off dia 0. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh noise. Digital itu ada digital input dan digital output. Kalau digital input adalah masukan controller yang ke PLC, yang biasanya berasal dari seperti limit switch, speed switch, temperature switch, push button, pressure switch, pokoknya inputan-inputan yang dari lapangan untuk perintah yang akan dikirim ke PLC tersebut. Sedangkan digital output adalah perintah dari PLC ke lapangan, seperti perintah solenoid valve untuk on, motor on, damper on, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang mempunyai nilai kontinu, tidak terputus, di mana besarannya berubah terhadap waktu atau ruang, dan mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu dan atau setiap ruang, yang membawa
yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dalam instrumentasi biasanya besar sinyal analog adalah dalam bentuk ampere atau arus dan tegangan. Ini sinyalnya berupa DC, yaitu 4 sampai 20 mA, atau ada juga yang menggunakan 0 sampai 20 mA. Ada juga menggunakan berupa tegangan atau yaitu 0 sampai 10 volt. Di sinyal analog itu juga ada analog input dan analog output. Analog input adalah sinyal yang kita gunakan 4 sampai 20 mA atau bisa juga menggunakan 0 sampai 20 mA atau juga bisa menggunakan 0 sampai 10 volt yang masuk ke controller DCS yang biasanya berupa transmitter atau analyzer. Contohnya itu transmitter temperatur, flow, level, tekanan, atau analyzer oksigen, CO, silika, dan lain sebagainya. Jadi, misalkan kita menggunakan sinyal PLC, kita menggunakan sinyal analognya adalah 4 sampai 20 mA. Jika kita contohkan itu temperatur transmitter, jika di lapangan transmitter kita temperaturnya 0 sampai 100 derajat Celcius, maka jika di transmitter kita terbaca aktualnya 0 derajat Celcius, maka dia akan mengirim sinyal ke PLC itu berupa 4 mA dan terbaca nanti sehingga si operator akan membaca dan diprogram ya nanti ranknya kita program 4 sampai 2 minnya 4, max-nya itu 20 mA. Sehingga saat si temperatur transmitter itu berada di lapangannya 0, maka dia akan mengirim sinyal 4 mA. Dan si operator akan mengetahui bahwasanya di lapangan itu temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Begitu juga nanti saat di max, misalnya dia mencapai 100 derajat Celcius, maka si transmitter akan mengirim sinyal 20 mA. Dan si operator akan tahu yang berada di control room akan mengetahui bahwasanya temperatur di lapangan itu sebesar 100 derajat Celcius. Dan yang kedua ada analog output. Ya, sinyalnya sama, yaitu 20. Ada yang menggunakan 4 sampai 20 mA, ada yang menggunakan 0 sampai 20 mA, atau ada juga yang menggunakan 0 sampai 10 volt. Di mana di sini dicontohkan adalah untuk bukaan control valve. Karena control valve di sini adalah dia bukaannya bisa diatur yaitu dari 0 sampai 100%. Jadi saat si operator menginginkan bukaannya itu dia menutup valve, berarti bukaannya 0%, maka si PLC akan mengirim sinyal ke kontrol valve-nya itu berupa sinyal 4 mA jika kita menggunakan sinyal outputnya 4 sampai 20 mA. Dan jika operator ingin membuka full valve-nya 100%, maka si PLC akan mengirim sinyal ke kontrol valve-nya itu 20 mA. Maka si kontrol valve akan membuka 100%. Begitu juga jika membukanya di 50%, maka kita cukup mengalihkan dengan itu ranknya nanti. Kemudian bagian lainnya adalah ada modul komunikasi atau jalur komunikasi atau network. Jadi untuk di modul komunikasi ini banyak ya yang menggunakan tergantung kebutuhan kita. Ada Ethernet IP, Profibus, Modbus, ada DH+. Sedangkan untuk di WRPG dan khususnya itu Alan Bradley, kita menggunakan yang pertama ada Ethernet IP. Jadi ini adalah protokol yang bekerja di bawah Common Industry Protocol (CIP).
yang merupakan protokol lapisan aplikasi terbuka. Ini mendefinisikan semua perangkat di jaringan sebagai serangkaian objek yang mengikat semuanya untuk bekerja pada standar yang sama. Protokol ini dikembangkan oleh Rockwell Automation. Jadi, protokol serupa yang dengan Internet IP ini adalah ProfitNet, ControlNet, DeviceNet, dan RapidNet. Yang kedua ada data Highway Plus atau DH+. Ini adalah protokol yang dikembangkan oleh Rockwell sendiri, Rockwell Automation, dan menggunakan sinyal diferensial yang digabungkan. Ini bekerja dengan konsep pensinyalan diferensial. Ini menggunakan dua kabel untuk transfer data dan data diwakili. Dengan perbedaan tegangan pada kedua kabel tersebut, di sini data dibawa dengan tegangan diferensial noise akan mudah dihilangkan dari kedua kabel tersebut. Dan yang selanjutnya ada relay I/O, yaitu merupakan tempat penghubung antar PLC dengan alat-alat yang di lapangan. Digunakan digital I/O. Jadi tidak hanya dari I/O yang dari bawaannya, juga kita menggunakan relay I/O, di mana relay I/O ini terdapat relay-relay juga, dan di situ ada fuse untuk mengamankan si PLC jika terjadi short circuit di lapangan. Maka fuse-nya dulu trip, maka si informasi di lapangan terputus. Bagian yang kedua dari DCS, yang pertama itu ada PLC, yang kedua ada HMI, Human Machine Interface. Sebelum kita lanjut ke HMI, ada pertanyaan dari adik-adik tentang PLC tadi, Programmable Logic Controller. Ada pertanyaan atau tanggapan adik-adik sebelum kita lanjut ke Human Machine Interface? Izin bertanya, Pak. Silakan. Di situ kan tadi ada bahas relay kan. Nah, kalau keunggulan dari relay dibandingkan sistem kendali yang konvensional itu bagaimana, Pak? Konvensional itu kan menggunakan relay-relay yang konvensional kan menggunakan relay-relay deh. Kalau yang sekarang ini sudah menggunakan PLC. Jadi maksudnya menggunakan PLC atau menggunakan relay? Oh iya, Pak, begitu. Jadi kalau keunggulannya sangat banyak unggulnya PLC. Menggunakan PLC, pertama kita bisa merubah merubah sistem dengan mudah. Kita hanya tidak perlu merubah perangkat kerasnya, itu merubah relay. Seperti misalnya kita di PLC kita merubah merubah sistem dengan hanya merubah program. Tidak perlu perangkat keras. Jadi kalau dengan menggunakan relay atau konvensional yang dulu sebelum ada PLC, itu dia merubah sistem, dia langsung dengan merubah hardware-nya. Itu mengganti relay atau menghilangkan relay atau merubah letak relay-nya. Jadi langsung ke perangkatnya. Sedangkan kalau PLC kita tidak perlu merubah hardware, kita hanya merubah di software-nya saja, di programnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih simple. Dan selanjutnya ada, kalau kita masih menggunakan relay-relay konvensional itu, kita ruang sistem kontrol itu, control room itu, dia akan besar. Karena dia dipenuhi peralatan-peralatan relay yang besar. Sedangkan kalau menggunakan PLC,
kita hanya rak kecil tadi aja, hanya rak kecil itu sudah mewakili semua sistem yang kita inginkan. Jadi tempatnya kecil dan sangat simpel. Itu keunggulan PLC dibandingkan konvensional. Terima kasih. Sama-sama. Jika belum ada, kita lanjut ke bagian DCS yang kedua, ada itu Human Machine Interface atau HMI. HMI adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. Jadi si PLC itu, peralatan-peralatan di lapangan, itu kan dia berupa mesin. Kita tidak bisa berkomunikasi seperti kita komunikasi antar kita. Jadi kita kalau tanpa HMI, kita tidak tahu apa yang dilakukan si PLC tadi atau yang kontrol peralatan-peralatan di lapangan. Maka itulah dibutuhkan di DCS itu HMI, penghubung antara mesin dan manusia. Jadi manusianya bisa mengontrol si mesin apa yang diinginkan si manusia tersebut. Manusia ini adalah contohnya di sini adalah si operator. Di HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real time. HMI dalam industri manufaktur berupa suatu tampilan grafik user interface atau GUI pada suatu tampilan layar komputer yang akan dihadapi oleh operator mesin maupun pengguna yang membutuhkan data kerja mesin tersebut. HMI akan memberikan suatu gambaran kondisi mesin yang berupa peta mesin produksi, di mana di situ dapat dilihat bagian mesin mana yang sedang bekerja dan bagian mesin mana yang sedang stop, bagian mesin mana yang gangguan. Jadi HMI inilah yang memberitahu operator kondisi di lapangan, karena plan kita itu besar, banyak peralatan, sedangkan tidak mungkin kita menggunakan banyak orang juga. Nah, itulah fungsi HMI. Dan itu juga, di sini juga salah satu kelebihan antara PLC dengan konvensional tadi. Kalau konvensional tadi karena kita langsung peralatannya banyak, kita juga harus menggunakan orang-orang yang banyak karena kita langsung hanya hardware, itu relay dan kontrol lainnya. Sedangkan di PLC kita cukup menggunakan 1 atau 2 orang yang mengontrol melalui si HMI. Berikut fungsi dari HMI. Ini adalah salah satu contoh tampilan HMI-nya, tampilan komputer. Yang pertama itu memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui graphical user interface. Jadi fungsi utama HMI itu adalah memberikan informasi keadaan yang di lapangan. Apakah di lapangan itu jalan, sedang jalan normal, jalan warning, jalan atau dia gangguan, atau dia keadaan stop. Yang kedua, dia menerjemahkan instruksi operator ke mesin. Jadi melalui HMI inilah si operator memerintahkan apakah si mesin itu dia perlu jalan, apakah seperti control valve, apakah si control valve itu bukanya 0%, 50%, 100%. Nah, dari HMI inilah si operator memerintahkan peralatan di lapangan. Yang kemudian memonitor keadaan yang ada di plan. Yang keempat, memunculkan tanda peringatan dengan menggunakan alarm jika terjadi suatu yang tidak normal. Jadi, jika di lapangan itu terjadi gangguan, maka si HMI lah yang memberitahu si operator bahwasannya ada gangguan di lokasi A, misalnya di motor A terjadi gangguan
ada gangguan, maka HMI lah yang memberitahu si operator, karena si operator tidak selalu di lapangan. Yang kemudian yang terakhir adalah menampilkan pola data kejadian yang ada di plan, baik secara real time maupun historical. Jadi si HMI ini dia akan merecord data-data yang action, baik itu apa yang kita lakukan. Misalnya si operator main start motor A di jam sekian, jam 10, maka itu akan terrecord di log eventnya. Dan begitu juga ada alarm. Jika alarm terjadi si boiler trip, maka di jam 10, maka si historical eventnya akan merecord bahwasanya ada trip di jam sekian, yaitu boiler. Itulah beberapa fungsi dari HMI. Adapun bagian-bagian dari HMI adalah tampilan yang statis dan dinamik seperti yang terlihat di sini. Jika itu real time, ini tampilan HMI-nya, maka kita akan melihat parameter-parameter yang di sini. Ini adalah parameter pressure, ada parameter arus, contohnya di sini, itu akan terlihat real time. Jadi apakah arusnya berapa ampere yang dihasilkan, berapa bukaan damper, berapa bukaan control valve, maka akan terlihat di HMI ini. Itulah dia fungsi HMI, tampilannya statik dan dinamik. Jadi tampilannya berubah-ubah sesuai dengan kondisi aktualnya. Kemudian HMI itu juga manajemen alarm. Jadi setiap alarm yang ada akan direcord di HMI dan kita bisa melihat historical alarmnya. Ini adalah beberapa alarm yang tampil yang terjadi di HMI kita. Itu dia akan terrecord dari awal si HMI ini ada sampai sampai terakhir up to date-nya. Dia akan merecord apa-apa saja alarm yang terjadi, apa-apa saja event yang dilakukan oleh si operator. Semuanya terrecord dengan detail. Kemudian si HMI akan menampilkan trending, yaitu perubahan dari variabel proses continue paling baik jika dipresentasikan menggunakan suatu grafik. Jadi ini adalah trending yang dapat kita lihat secara live, secara real time di HMI kita. Yaitu trending itu dia berupa grafik, beberapa grafik. Nah, yaitu perubahan grafik inilah yang akan dilihat jika terjadi gangguan, maka grafiknya akan berubah. Kalau dia normal misalnya seperti ini, maka jika ada gangguan, kalau normal dia lurus-lurus saja. Kalau ada gangguan seperti arus over, maka dia akan naik tinggi, dan stop gitu. Itulah fungsi dari trending. Dan trending ini juga direcord di historicalnya, baik itu dari jam, tanggal, dan dari awal sampai update sampai yang terakhir. Kemudian fungsi HMI itu juga menampilkan report yang akan kita gunakan untuk baik itu untuk evaluasi maupun untuk data-data yang diperlukan oleh pimpinan untuk evaluasi para pimpinan tersebut. Itulah beberapa bagian dan fungsi dari HMI. Kemudian bagian yang terakhir dari DCS adalah server dan klien. Yaitu server bekerja ketika ada permintaan dari klien yang terhubung dalam satu jaringan komputer. Klien akan merequest data dan si server akan melayani permintaan klien tersebut. Lalu setelah request diterima, server akan memprosesnya dan menghasilkan dikirimnya kembali ke komputer klien.
Jadi server dan klien ini berupa CPU komputer, berupa CPU komputer yang berfungsi yaitu seperti yang dikatakan tadi. Ada server, ada kliennya. Dan yang terakhir ini ada topologi diagram pengontrolan si di WRPG. Ini adalah semuanya adalah topologi DCS. Ini tadi kita ada server, ini servernya. Kita ada satu server dan dua klien. Ini ya klien. Dan yang menghubungkan antara server ke si PLC itu ada switch hub. Nah, itu dia menggunakan Ethernet kabel. Dan ini tadi PLC A. Ini tadi PLC A atau PLC primary-nya. Dan ini PLC B tadi yang sebagai redundant atau secondary. Begitu juga ini adalah power supply untuk CPU A dan CPU B. Ini juga PLC CPU A, supply A dan power supply B. Dan ini adalah I/O, remote I/O, yang akan menghubungannya ke lapangan tadi. Itulah sistem kontrol yang pertama adalah DCS. Sistem kontrol DCS yang digunakan di WRPG. Ada tanggapan dari adik-adik untuk DCS ini, sistem kontrol yang di WRPG ini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan ada gambar trending ya kan. Di situ ada sinyal yang stabil dan ada sinyal yang kacau ketika saat ada gangguan. Nah, kira-kira penyebab gangguan tersebut apa? Lalu untuk mengendalikan gangguan tersebut tuh bagaimana caranya? Solusinya bagaimana? Baik, terima kasih, Dek. Kita misalkan yang ini kan ada beberapa sinyal ya. Ini beberapa sinyal berarti dia mewakili beberapa beberapa peralatan. Di sini ada sinyalnya, yang di bawah ini dia peralatan yang menampilkan sinyal tersebut. Nah, itulah, ini kan ada warnanya nih, warna hijau, warna biru, kuning, dan lain sebagainya, orange. Dan di sini juga kita terlihat warna paling atas itu warna biru, yang paling atas adalah warna biru dari ini. Ini menampilkan adalah turbin rotor posisi. Jadi posisi dari si turbin rotornya. Di sini posisi turbin rotor itu dia di posisi minimalnya itu harus min 1,50 dan 1,50. Berarti ini. Sekarang posisinya itu ada di 0,05 mm. Misalnya ya. Jadi kalau keadaan normalnya itu dia harus posisinya di antara min 1,5 dan plus 1,5. Sedangkan di posisinya itu di 0,05. Berarti sudah dalam keadaan normal dan konstan terus di posisi keadaannya normal. Kalau dia tidak normal, berarti dia bisanya posisinya itu di 1,65 di atas nih. Bisa jadi dia melonjak di 1,6. Berarti dia keadaan normal. Turbinnya sudah lari dari posisinya, rotor turbin tersebut sudah lari dari posisinya. Ya, penyebabnya bisa jadi di sini tidak ditampilkan penyebabnya, tapi dia akan, jika terjadi abnormal si operator, dia akan mengirim alarm ke HMI-nya bahwasanya terjadi abnormalitas di rotor turbin. Nah, kan alarm cuma mengasih
alarm history itu dia cuma mengasih berupa kata-kata aja seperti abnormalitas di rotor turbin. Tapi dia kan kita nggak tahu abnormalitasnya berapa milimeter kan. Di trending inilah kita tahu nanti abnormalitasnya rupanya si rotor turbin itu sudah di posisi 1,6 karena itu dia abnormal dan alarm dan mengetripkan si turbin. Dari situlah nanti si mekanikal teknisinya memeriksa si turbin apakah penyebabnya bisa jadi kurang kencang, kurang kuat bautnya, ada beberapa baut yang longgar sehingga rotor turbinnya lari gitu deh. Itulah fungsi trending mengasih tahu nilai gangguannya itu atau nilai keadaan normalnya. Jadi kalau si alarm event itu dia cuma memberitahu ada abnormal gangguan di turbin, tapi dia tidak memberitahu berapa nilai gangguannya itu. Untuk mengetahui nilai gangguannya kita lihat di trending. Itulah fungsi trending tadi, memberitahu nilai dari gangguan tersebut. Gimana Dek? Dari jawabannya atau ada pertanyaan lain? Sudah cukup Pak buat penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya Pak. Silakan. Aplikasi software yang digunakan di WRPG apa ya Pak? Apakah SCADA atau yang lain untuk sistem kontrolnya? Jadi kita ini menggunakan SCADA ya. Tapi kan kalau namanya software SCADA itu kan suatu sistemnya, sistem HMI-nya berupa SCADA ya. Kalau software masing-masing brand seperti Allen Bradley, Siemens, ABB dan lain sebagainya itu dia menggunakan software yang berbeda sesuai dengan PLC-nya. Jadi kalau si Allen Bradley itu tepatnya di WRPG ini kita menggunakan RS Logic atau Studio 5000 untuk memprogram si PLC-nya dan untuk membuat SCADA-nya atau HMI-nya ini kita menggunakan ftTalkView. Kalau si Siemens itu beda lagi programnya. Kalau untuk memprogram PLC-nya dia menggunakan Simatic program dan menggunakan untuk program HMI-nya saya lupa untuk gimana dia membuatnya karena saya belum familiar di Siemens. Tapi kalau untuk Allen Bradley untuk program PLC-nya kita menggunakan Studio 5000. Sedangkan untuk buat SCADA-nya, program SCADA-nya itu kita menggunakan ftTalkView gitu deh. SCADA itu kan sistem bukan programnya. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk DCS? Baik, untuk yang selanjutnya adalah pengontrolan motor. Di sini kita motor control center. Motor control center merupakan pusat pengontrolan operasi motor listrik. Sebagai pusat pengontrolan harus mampu mengontrol operasi motor secara bersamaan. Ini adalah contoh panel-panel motor control center. Ini ada banyak motor control centernya, ada rak-rak panel gitu. Motor control center adalah kumpulan beberapa komponen untuk mengendalikan motor dengan berbagai jenis motornya. Motor starternya ada
starternya seperti DOL, Direct Online, Start Delta, dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu sudah pernah belajar pengontrolan motor listrik, Dek? Contoh-contoh pengontrolan seperti DOL dan Start Delta itu. Start Delta starter. Belum Pak, soalnya kemarin baru belajar dasar-dasarnya saja. Oh, baik. Mudah-mudahan ini nambah ilmunya. Jadi untuk ada dua fungsi dari motor control center itu. Yang pertama dia sistem kontrol, yaitu interlock dan monitoring beban motor. Yang kedua adalah sistem proteksi dari beban motor tersebut. Jadi MCC itu seperti gambar yang terlihat, instalasinya dalam satu panel yang terdiri dari motor starter, bus bar, sekring, fuse, dan push button. Dan komponen-komponennya ini nanti kita bahas selanjutnya. Motor starter berfungsi untuk mengendalikan motor, yaitu menghidupkan motor dan kemudian mematikannya dengan menggunakan kontaktor yang ada di dalamnya. Selain itu, motor starter ini difungsikan juga sebagai overload relay yang digunakan untuk memproteksi motor dengan cara memutuskan aliran listrik ke motor saat kondisi beban berlebih. Meskipun overload relay memberikan proteksi dari beban berlebih, tapi overload relay ini juga digunakan untuk proteksi terhadap terjadinya arus pendek atau arus hubung singkat. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen yang ada di MCC. Yang pertama yang pastinya adalah circuit breaker. Ini adalah komponen yang selalu ada untuk sistem tenaga listrik. Jadi circuit breaker atau biasa disebut sebagai CB merupakan suatu pengaman sistem kelistrikan yang juga dapat digunakan untuk motor listrik. CB berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadinya hubung singkat atau beban berlebih. Jadi saat terjadinya short circuit atau overload, maka si circuit breaker lah yang akan memutuskan aliran listrik dari sumber ke motornya. Sehingga ketika dalam keadaan kelistrikan motor listrik terjadi beban lebih atau hubung singkat, maka CB akan mendeteksi dan setelah itu memutuskan aliran listrik dari sumber menuju ke motor listrik. Kemudian ada fuse. Fuse atau biasanya disebut sekring merupakan suatu alat pengaman atau proteksi arus lebih. Dia fungsinya hampir sama dengan si CB tadi. Kan tetapi si fuse ini hanya dapat digunakan satu kali jika sudah terjadi short circuit atau overcurrent di si fuse ini, maka dia akan putus dan kita harus menggantinya. Ini adalah gambar fuse, ini gambarnya fuse. Jika adik-adik melihat, ini adalah fuse. Dan ini adalah penghubung antara input, kita misalkan di sini input, dan sini output. Dan di tengah ini kita lihat ada kawat. Inilah yang menghubungkan antara input dan output. Dan kawat ini ratingnya itu sesuai dengan rating fuse-nya. Misalnya si fuse-nya 1 ampere, maka si kawat ini dia hanya mampu menerima arus maksimal itu 1 ampere. Dan jika lebih dari 1 ampere, maka si kawat ini putus, kawat yang tengah ini putus, dan antara input dan outputnya tidak akan terhubung. Maka kita harus mengganti dengan fuse yang baru. Kemudian ada thermal overload relay. Thermal overload relay digunakan untuk mengamankan motor listrik terhadap beban lebih. Relay ini bekerja berdasarkan efek thermal dari arus listrik. Jika arus mengalir dalam tor melebihi nilai settingnya, maka dia akan putus
akan open dari jaringannya. Jadi di sini kita dapat lihat ada nilai settingan-settingan arus, ini settingannya. Kita dapat men-set si arus maksimum si thermal overload relay. Jadi misalnya kita bisa men-set si thermal overload relay ini 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere sesuai dengan kebutuhan motor listrik kita. Berbeda dengan si CB tadi. Kalau CB tadi kita tidak bisa set nilainya. Dia cuma nilai maksimal kemampuan CB, misalnya CB-nya kemampuannya 3 ampere, ya udah saat terjadi over dari 3 ampere maka CB-nya trip. Sedangkan si thermal overload relay ini kita bisa men-set sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari si thermal. Misalnya thermal overload relay ini maksimum kemampuannya adalah 10 ampere. Sedangkan kita butuh si motor kita hanya 5 ampere maksimum arusnya, maka kita bisa set di sini yang saya lingkari ini 5 ampere. Maka saat terjadi arusnya lebih dari 5 ampere, maka dia akan trip. Itulah fungsi dari thermal overload relay. Baik, yang keempat itu ada magnetic contactor, yaitu peralatan listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Pada kontaktor terdapat sebuah belitan yang mana bila dialiri arus listrik akan timbul medan magnet pada inti besinya yang akan membuat kontaknya tertarik oleh gaya magnet yang ditimbulkan tadi. Ada kontak bantu normally open dan normally close. Jadi si kontaktor ini ada coil, yaitu nanti yang menghasilkan medan magnetnya. Ini ada coil, di belakangnya ini ada A2, dan di belakangnya nanti ada A1. Itulah coil yang akan menghasilkan medan magnet sehingga menarik ini dia kontak. Ini dia kontak-kontaknya. Kontak bantu. Dan nanti disinilah yang akan kita hubungkan sumber listriknya. Jika itu motornya 3 fasa, maka kita ini RST. Dan saat si coil mendapat listrik atau dia jadi sumber coilnya itu AC atau DC, maka si coil akan menghasilkan magnet di inti besinya dan menarik kontak ini sehingga input, ini misalkan kita input dan output, jika itu dia normally open, maka saat dia coilnya mendapatkan listrik maka dia akan close, maka si input dan output dia terhubung. Jika dia normally close, saat si coil ini dapat listrik, maka dia akan menjadi normally open, jadi open dia. Jadi antara output dan input itu terhubung. Itulah dia. Jadi adik-adik harus memahami prinsip dari apa itu normally open dan apa itu normally close. Kemudian komponen-komponen penting di kontaktor tadi seperti yang saya sampaikan adalah kumparan magnet atau coil. Nanti jika melihat kontaktor seperti ini ada simbolnya A1 dan A2. Itu adalah simbol terminal dari coil. Itulah terminal yang akan kita hubungkan nanti tergantung sumber listriknya. Apakah dia sumber listriknya itu AC atau dia DC. Kemudian ada kontak utama. Itu ini kontak utama ya. Ini kontak utama. Nah, itu nanti ada simbolnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga ada kontak bantu. Nanti ada tambahan di atas ini. Tak di atas kontak utama ini ada kontak bantunya. Yang kelima ada timer. Jadi prinsip kerja dan kegunaan dari time delay relay mirip dengan relay control. Bedanya kontak-kontak timer, delay. Jadi si timer ini berfungsi dia juga ada normally open dan normally close. Dan dia juga ada
koilnya hampir sama dengan kontaktor tadi atau relay-relay lainnya. Jadi tapi bedanya nanti si timer ini dia ada waktu untuk beroperasi. Jadi saat waktunya tercapai, si koilnya akan berfungsi dan akan itu memerintah dari kontak-kontak timer tersebut. Apakah dia akan menyuruh jika dia normally open, maka dia close, memerintah close. Jika dia normally close, maka dia akan memerintah open. Itulah fungsi dari timer. Ada pertanyaan atau tanggapan dari adik-adik? Yang terakhir, phase sequence relay. Jadi ini salah satu komponen di dalam MCC. Jadi phase sequence relay ini berfungsi untuk melindungi motor dari kerusakan karena perubahan urutan fasa atau kehilangan satu fasanya. Jadi misalkan si motor kita itu RST, maka motornya akan berfungsi dengan normal. Bisa jadi saat dalam keadaan beroperasi, si S ini hilang. Dia jadi R atau T. Maka si phase sequence relay inilah yang akan mendetek bahwasannya terjadinya kehilangan salah satu fasa dari si motor tersebut, dari sumber power motor tersebut. Maka si phase sequence relay akan memerintahkan si B untuk trip, untuk memutus dari jaringan ke motor, sumber power ke motor. Atau bisa jadi ada perubahan, misalnya motornya harus bekerja RST, dan karena ada karena stop, ada pemeliharaan dan mengganti terminasi si motor, maka dia jadi RTS. Berarti kan putarannya akan terbalik si motornya, sedangkan kita tidak boleh terbalik putarannya. Maka si phase sequence relay inilah yang akan mendetek pertama sekali bahwasanya terjadi perbedaan sekuen atau perbedaan urutan pasarnya berbeda di motor. Maka si phase sequence relay akan mendetek dan memerintahkan untuk trip dari motor tersebut. Itulah beberapa komponen-komponen yang ada di motor control center.